Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah, dan kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah, mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Ini pun bukan karena kami kuat dan gagah, tapi ini semata-mata anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, diri kami ke tangan-Mu. Ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami, supaya kami layak di hadapan Engkau di saat kami memuji, membesarkan, serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini kepada-Mu. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Dan kiranya Tuhan menolong juga para hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih alat-alat yang digunakan, biar Engkau jamah, Engkau kuasai Tuhan, supaya sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji nama-Mu, biar pengurapan Tuhan nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita, hati kita, untuk kita memuji serta membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan lakukan pujian dari buku NR, buku NR nomor 284, Keindahan di dalam Yesus. Haleluya. Keindahan
perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya, hidup ini sangat indah jika kita bersama dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan, itu sebabnya tidak ada ruginya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Setiap kita beribadah, bahkan dimanapun kita berada, kita selalu bersama Yesus, yang harusnya membuat kehidupan kita semakin hari semakin indah, dan semakin hari semakin bahagia bersama Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, nomor 232, Agung dan Mulia Tuhan. 232. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sebab Kau Allah yang maha besar, sebab Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Amin. Agung dan mulialah
Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami bersukacita Kamu bisa memuji serta membesarkan nama-Mu, dan saatnya saat itu Tuhan kami juga sangat merindukan kehadiran pribadi-Mu lewat firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan sekali lagi sucikan hati kami, kosongkan hati kami dari perkara-perkara duniawi ini, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam urapan yang kuat yang dari surga, supaya nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih nyata dalam kehidupan kami. Kami teringat gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga memberkati seperti Tuhan memberkati kami di sini, memakai para hamba-hamba Tuhan dalam pemberitaan firman Allah, terutama untuk disampaikan kepada jemaat-Mu, ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu selalu boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan, dan urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menolong kami, menyatakan kekurangan kami, menyatakan kesalahan kami, dan kami disucikan, dan kami juga pun mengalami suatu pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri. Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong, dudukkan dengan tenang, dengan baik, dan tetap memberikan hati yang rindu kepada perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan selamat sore buat kita semua. Kiranya sejahtera Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan saat masih memberikan kemurahan, memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah semacam sore hari ini. Sekali lagi, tadi seperti dalam doa saya katakan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi biarlah ini dasarkan hati yang merindukan Tuhan, ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, orang yang merindukan Tuhan itu, selalu mengalami satu pembaharuan, dibaharui kuatnya, ya. Kekuatan surgawi itu yang akan memampukan kita, sehingga kita sekalipun secara fisik kita lelah karena kita bekerja seharian, saku,
ya bekerja seharian, tetapi oleh karena pembaharuan, oleh karena kerinduan kita terhadap firman Tuhan, maka Tuhan jugalah yang memperbaharui, ya memberikan kekuatan yang baru kepada kita, sehingga rasa lelah itu rasa hilang karena hati itu rindu untuk bisa mendapatkan makanan firman Tuhan, ya karena kita merasa lapar, ya lapar itu sama dengan rindu karena kita rasa lapar, sehingga yang pahit pun dirasa manis. Harusnya demikian sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa selalu merindukan dan merindukan, ya firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sedang dibahas di hari-hari ini, saudaraku, ya bagaimana Tuhan ini ingin mengasuh tubuh. Tubuh ini harus diasuh, ya supaya tubuh ini, ya kalau tubuh ini diasuh, tubuh ini dipelihara, saudaraku, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang hidup, ya bukan tubuh yang mati. Sehingga tubuh yang hidup inilah nantinya kita bisa mempersembahkan, ya hidup ini, saudaraku, sehingga kehidupan kita ini hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah ibadah yang sejati. Ini firman Tuhan yang mengatakan, jadi yang diasuh itu adalah tubuh yang hidup. Tubuh yang mati sudah tidak ada, sudah tidak bisa lagi, satu sebab tempatnya sudah berbeda. Tetapi karena tubuh ini ya masih hidup, dan tubuh ini tentu ya bukan saja membutuhkan pakaian untuk supaya tidak telanjang, tidak kelihatan telanjang, tetapi juga tubuh ini, tubuh yang hidup itu adalah tubuh yang membutuhkan suatu makanan. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini kita sedang mendengar bagaimana Tuhan sedang membawa murid-murid ke ladang gandum, saudaraku. Tuhan sedang membawa kehidupan kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk bisa menikmati makanan. Makanan ini bukan saja roti, sebab ayat mengatakan, ya orang hidup, manusia hidup bukan saja dari roti saja. Jadi roti makanan ini, roti makanan jasmani, saudaraku, bukan saja dari makanan jasmani atau roti, tapi juga hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, makanan yang kita cari ini, saudaraku, yang sedang kita kejar ini, bukan makanan jasmani. Ya, bukan makanan jasmani. Ya, bukan makan jasmani, tapi makanan yang rohani. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita, bukan sekedar hanya untuk makan, tapi makan firman Allah dengan hati yang lapar, makan dengan perut hati yang lapar, ya. Jadi makan firman Allah dengan hati yang rindu akan makanan firman Allah. Kalau yang kita rindukan itu makanan firman Allah, saudaraku, maka hasilnya jelas kita akan mengalami suatu pembelaan Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan. Itulah kehidupan manusia baru, atau kehidupan yang diperbaharui oleh firman Allah. Ini yang pertama, mendapatkan satu pembelaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudaraku, atau yang kedua, lebih baik langsung kedua, dan hasil yang kedua adalah kita dapat melihat keajaiban dari Tuhan, yaitu mengalami keubahan menjadi manusia baru. Ya, mengalami satu keubahan, bisa memandang, bisa melihat keajaiban Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau hidup ini hanya mengejar makanan yang jasmani, makanan nasi, saudaraku,
Ya, yang kita kejar hanya makanan duniawi, makanan jasmani ini, saudaraku, maka kehidupan kita tidak akan pernah mengalami satu pembaharuan. Tapi sebaliknya, manusia kita hanya seperti rumput. Ya, seperti rumput, baik gandum, ya, baik itu padi, itu sesungguhnya makanan yang dihasilkan dari jenis rumput-rumputan. Lah, sesungguhnya makanan manusia bukan itu. Ya, sejak manusia dijadikan oleh Tuhan itu, Tuhan sudah memfasilitasi, ya, sudah menyiapkan makanan untuk manusia, bukan dari jenis tumbuh-tumbuhan atau ya rumput yang hijau atau tumbuh-tumbuhan yang hijau, bukan. Tapi Tuhan kepada manusia, Adam dan Hawa saat itu, Tuhan sudah menyediakan Taman Eden yang di dalamnya penuh dengan makanan, buah-buahan yang berbiji. Itu yang menjadi makanan dari manusia sesungguhnya. Tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka turun derajat yang tadinya itu makan buah biji-bijian, tapi sebaliknya, ya, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, maka manusia harus makan, ya, dari hasil semak duri dan rumput duri. Itulah yang kita makan sampai hari ini, yaitu dari nasi, dari padi, yang itu adalah merupakan jenis rumput-rumputan. Atau coba kita membaca sedikit, saudaraku, supaya kita tahu, supaya kita juga tidak bertanya-tanya, saudaraku. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian, saudaraku, Kejadian pasal yang pertama, saudaraku, ya, ayat 29, ya. Pasal yang pertama, Kejadian pertama, ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi jelas, ya, Tuhan itu sudah menyediakan makanan untuk manusia itu. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian dan seterusnya. Ada satu perbedaan, makanan untuk manusia dan makanan untuk hewan atau binatang. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudaraku. Tetapi sekarang saya tunjukkan setelah manusia jatuh dalam dosa, melanggar firman Tuhan, saudaraku, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan membaca pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ketiga ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi jelas, akibat pelanggaran itu, maka derajat
daripada jenis makanan pun yang tadinya buah yang berbiji, sekarang justru semak duri dan rumput duri. Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan kalau kita hanya mengejar makanan jasmani, saudaraku, ya mengejar makanan jasmani itulah beras, nasi, roti, jasmani, saudaraku. Itu sebabnya tidak salah ayat mengatakan bahwa manusia itu hanya seperti rumput. Ya, tetapi sebaliknya, kalau kehidupan kita ini, ya, kehidupan kita ini makan merindukan atau merindukan lapar dan bisa makan firman Allah, saudaraku, maka itulah makanan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Gandum firman Tuhan, makanan firman Allah yang akan membuat kehidupan kita ini, saudaraku, ya, akan mengalami suatu keajaiban, akan mengalami suatu pembelaan Tuhan, ya, dan juga akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-23 dan 24. Perhatikan baik-baik. Di sana juga ya ayat mengatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu kehidupan kita. Itu kehidupan kita. Dilahirkan bukan dari benih yang fana, ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Jadi kalau kita hanya makan padi, ya, atau beras, itu termasuk jenis rumput-rumputan, saudaraku. Sehingga, saudaraku, manusia ini disebutkan hanya manusia kita, kehidupan kita ini hanya seperti rumput. Kalau rumput itu apa kemuliaannya? Ya, pagi dia seger, siang layu dan kering, dan seterusnya semacam itu. Kalau kehidupan kita seperti rumput, tidak ada harapan, saudara. Ujung-ujungnya harus masuk dalam dapur api. Ya, kalau kehidupan kita semacam itu, mungkin sekalipun kita kaya, kita hebat, saudara. Ya, tetapi tetap kita ini hanya rumput saja. Tetapi kalau kita makan gandum firman Tuhan, saudara, maka sewaktu-waktu kehidupan kita akan menjadi manusia baru, ciptaan baru, diciptakan kembali menjadi manusia yang rohani. Ya, bukan lagi manusia yang seperti rumput, saudara. Dan kalau kita melihat tema kita, dia mengatakan, lihatlah, aku telah menjadikan segala sesuatu baru. Langit bumi yang lama, langit yang lama, dan laut tidak ada lagi. Tapi yang muncul adalah langit baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru yang turun dari surga, yang daripada Allah sendiri. Inilah yang menjadi tempat kita. Dan itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih, saudaraku. Kalau firman Tuhan di hari-hari ini memberikan tekanan kepada kita, saudaraku, untuk supaya kita di hari-hari ini berulang. Tapi saya tidak akan menjadi bosan-bosannya untuk mengulang-ulang ini, saudaraku. Biar kehidupan kita semua ini, ayo kita beribadah, ayo kita melayani, ayo kita mendengarkan firman Allah. Tapi harus beda.
mendengarkan firman Allah, oleh karena kita lapar, oleh karena butuh, oleh karena kita rindu untuk makan firman Allah ini. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudaraku. Itu sebabnya tadi awal saya mengatakan kalau kita makan firman Allah dengan hati yang rindu, maka pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan itu akan datang dari Tuhan. Itu yang kedua, maka mata kita dapat melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dengan kata lain, kita mengalami suatu keobahan yang dihasilkan atau pembaharuan yang dihasilkan oleh firman Allah. Itu sebabnya kalau mata sudah melihat keajaiban yang rohani, saudara sekalian, ya, keajaiban. Apa itu keajaiban? Ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang harusnya tidak mungkin terjadi, tapi justru itu terjadi. Ya, sesuatu yang rasanya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia, tapi Tuhan yang mengerjakan, tapi itu terjadi. Itulah keajaiban. Kalau mata kita itu bisa melihat keajaiban-keajaiban yang dari firman Tuhan, maka kita juga akan melihat mujizat secara jasmani. Tidak mustahil sakit itu menjadi sembuh. Tidak mustahil di saat kita ada masalah dan persoalan seberat apapun, saudaraku, Tuhan menyatakan pertolongannya. Inilah mujizat-mujizat yang jasmani, yang menyangkut kebutuhan kita, yang menyangkut keperluan kita, yang menyangkut soal banyak hal. Saudara sekalian, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami atau melihat keajaiban? Ya. Ini juga menjadi pertanyaan, tapi juga pertanyaan ini juga menjadi suatu koreksi buat kita. Mengapa dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, kita tidak pernah melihat keajaiban atau tidak pernah mengalami keajaiban-keajaiban itu? Sebab kita tidak pernah mengalami suatu pembaharuan dari firman. Sebab kita tidak pernah makan firman itu dengan hati yang rindu. Tapi sebaliknya, saudaraku, sebaliknya, kalau kita tidak mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kemarin saya sudah menunjukkan ibadah PA, oleh karena hati kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Ya, jujur itu artinya lurus hati. Jujur itu artinya tidak curang, tidak menipu, tidak berbohong, tidak berdusta, sama dengan hidup benar. Itu jujur. Itu sebabnya dalam Amsal Sulaiman pasal 15 ayat yang ke-8, ini kita ulang membaca, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal 15 ayat yang ke-8, saudaraku. Ya, nanti ditambah dengan ayat 29, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 disebutkan kemarin itu, sekarang kita baca ulang dan kita tambah satu ayat yang berbunyi demikian. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya.
Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang jujur, maka hidup kita, doa-doa kita ya akan dikenan. Dikenan itu artinya dijawab oleh Tuhan. Ya, sehingga ya akan terjadi suatu keajaiban yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, tetapi sebaliknya, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ibadah orang fasik itu adalah kekejian bagi Tuhan. Beribadah tetapi dengan hati yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi fasik itu artinya tidak mempedulikan perintah Tuhan. Satu, fasik itu juga kehidupan yang buruk kelakuannya, tidak baik kelakuannya. Tapi fasik itu juga kehidupan yang jahat. Lah, kepada kehidupan yang semacam ini, sekalipun dia beribadah, dikatakan korban orang fasik. Kata korban ini adalah ibadah. Ibadah orang fasik itu ada kekejian bagi Tuhan. Dan kita jangan beribadah tetapi dengan hati yang jahat. Beribadah jangan dengan kelakuan yang buruk, tidak mau berubah. Jangan kita beribadah dan melayani Tuhan, tetapi kita sesungguhnya tidak mempedulikan firman Allah. Jangan. Maka sia-sialah ibadah kita itu. Ibadah kita itu nanti tidak ada nilainya. Itu sebabnya kita tidak pernah mengalami, ya, mata kita nggak pernah melihat, tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan, tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ini biar menjadi koreksi buat kita di hari-hari ini, saudara sekalian. Biar kita perbaiki, kita perbaharui ibadah kita. Jangan kita beribadah dengan hati yang jahat. Jangan dengan hati yang tidak taat. Jangan beribadah dengan kehidupan yang tidak mau berubah. Maka sia-sia, kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Dalam Yesaya, dalam kitab Yesaya kita akan membaca Yesaya. Di sana akan dijelaskan lebih jelas lagi, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai yang ketiga, saudaraku. Ya, Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai yang ketiga, saudaraku. Ayo kita baca pelan-pelan, saudaraku, ya, supaya kita belajar bersama. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbunyi demikian, atau perikopnya, dosa adalah penghambat keselamatan. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya Tuhan itu siap kapan saja untuk bisa menolong kita. Ya, dan Tuhan juga siap untuk mendengarkan doa, permohonan doa yang kita naikkan. Di sini disebutkan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dengan kata yang Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu bukan tidak melihat, tapi ada yang mirip. Sebab kenapa Tuhan tidak menolong kita? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Tadi dalam Amsal tadi disebutkan, ya, doa orang yang jujur itu dikenanya.
Ya, doa orang jujur itu dikenang. Nah, sekarang persoalannya, Yesaya menjelaskan kenapa Tuhan tidak menolong. Kenapa Tuhan itu tidak mendengarkan doa-doa yang kita pohonkan kepada Tuhan? Saudara sekalian, Yesaya menjelaskan ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, perhatikan baik, yang menjadi pemisah kamu dan Allahmu, yang membuat Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita, ialah segala kejahatanmu. Kita menempatkan diri sebagai orang yang fasik. Ya, ini bukan orang yang tidak beribadah, saudaraku. Orang yang beribadah, tadi sebutkan korban orang fasik. Ini ibadah, saudaraku. Orang yang beribadah. Dalam Yesaya juga disebutkan, bukan Tuhan tidak menolong, tetapi yang menjadi sebab Tuhan tidak menolong dan tidak mendengarkan ini adalah segala kejahatanmu. Beribadah, melayani, tapi tetap dengan hati yang tidak taat, yang tidak memperdulikan firman Tuhan, perintah Tuhan, mempertahankan kehidupan lama, kehidupan yang jahat, kehidupan yang tidak baik, saudara. Ya, ini ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ya segala dosamu. Ini yang harus kita fahami. Itu sebabnya dari ayat ini biar menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Kalau selama ini kita mengalami kesulitan dalam cari nafkah pun kita kesulitan, dalam usaha kita mengalami kesulitan, coba kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini. Ya, kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan dan kita memaksakan kehendak kita sendiri, maka sampai kapanpun juga kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, dan doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena apa? Ada kejahatan dan ada dosa dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi sebab. Ini yang jadi masalah. Jadi kata kuncinya harus lebih dulu. Ayo, kenapa kita harus mengalami kesulitan, mengalami masalah-masalah yang begitu pelik, begitu berat? Ayo kita koreksi. Kalau ternyata kita ada kejahatan, ada dosa yang membuat Tuhan tidak menolong kita, segera sadar, bertobat, artinya tinggalkan kejahatan itu, tinggalkan dosa itu, dan selekasnya kembali kepada Tuhan. Tuhan itu tangannya tidak kurang panjang untuk bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Dia sangat amat bisa menolong kita. Dan doa kita, jadi Tuhan juga mendengar doa kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita, orang-orang benar. Tetapi bagaimana mau menolong kita kalau kita tetap hidup dalam kejahatan dan di dalam dosa itu? Haleluya. Ayat yang ketiga. Saudara. Ya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dalam ejaan yang baru, saudaraku, bahasa sehari-hari, ayat yang ketiga ini dikatakan, kamu bersalah karena kamu berdusta dan berbuat curang, karena melakukan tindak kekerasan dan membunuh. Ini dalam ejaan sehari-hari. Ini perbuatan. Ini yang membuat Tuhan itu tidak mendengar. Tuhan itu tidak menolong kita. Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita. Sebab dalam hati kita tidak ada kebenaran. Kembali dalam
Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 tadi, saudara. Amsal Sulaiman pasal 13, pasal yang keberapa tadi? Pasal yang ke-15 ayat yang ke-29. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 sekarang. Ayat 29 ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik atau orang jahat tadi, tetapi doa orang benar didengarnya. Ini ayat-ayat firman Tuhan itu saling menguatkan, saling mendukung, saling melengkapi. Untuk apa? Untuk membawa kita dalam satu pengertian, untuk kita tidak ragu bahwa benar. Kenapa Tuhan itu tidak menolong kita, tidak mendengar doa kita? Sebab hati kita tidak benar, hati kita tidak jujur, tapi sebaliknya ada kejahatan, ada dosa yang membuat Tuhan itu tidak mendengar. Nah, kalau kita bersikap semacam itu, itu ada ayat lain mengatakan sama dengan kita itu menempatkan diri sebagai orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Kita lebih mencintai kejahatan, kita lebih mencintai dosa, mencintai dunia ini, sama dengan kita sedang bersahabat dengan dunia ini. Maka berarti kita sedang menjadi musuhnya Allah. Coba kalau kita menempatkan diri menjadi musuhnya Allah itu bagaimana? Yakobus pasal yang keempat, saudaraku ya. Yakobus pasal yang keempat kita akan membaca. Yakobus pasal yang keempat, saudaraku ya. Yakobus pasal yang keempat ini penting di hari-hari ini untuk kita belajar bersama. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama ya sampai yang ketiga ya, sampai yang ketiga. Kita dengarkan ayat yang pertama ya, atau ayatnya 3, 4 dan seterusnya, saudaraku ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, ini yang terjadi, saudaraku. Ya, kalau kehidupan itu ada kejahatan, ada dosa, ada keinginan, ada iri hati, ya, kita lihat nanti. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi hawa nafsu itu yang menguasai tubuh kita, yang mengendalikan pikiran kita, hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir secara jernih, secara rohani apalagi. Sehingga yang ada apa? Pertengkaran. Ya, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sedangkan berdoa pun belum tentu dijawab, apalagi tidak berdoa. Sudah tidak berdoa, bertengkar pula. Ada iri hati, ada keinginan diri sendiri, ya. Ada kepentingan diri sendiri, ada agenda-agenda yang terselubung, yang jahat sendiri, ya. Karena kamu tidak berdoa. Saya akan lanjutkan, saudaraku. Ya, akan lanjutkan, saudaraku. Atau kamu berdoa juga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ini harus menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Mungkin kita sudah berdoa,
berseru minta tolong Tuhan. Sebab Tuhan juga mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong. Ya, dan telinga Tuhan bukan tidak mendengar untuk bisa mendengarkan doa kita. Dia sangat maha mendengar. Ya, kita mungkin sudah berdoa dan berdoa. Tapi kenapa kita tidak menerima apa-apa? Ya, itu sebabnya tadi dalam Yesaya 59. Kenapa? Ya, kita berdoa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan ternyata jawabannya juga sama ayat yang selanjutnya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan Tuhan itu tahu tujuan dari doa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Ya, ternyata jawabannya, karena sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu sebabnya doa kita tidak pernah didengar oleh Tuhan. Itu sama dengan korbannya orang fasik, yang itu di hadapan Tuhan merupakan suatu kejijikan. Ya, coba bayangin kalau kita jijik sesuatu itu bagaimana, saudara? Apalagi Tuhan yang mengatakan itu, saudara. Kekejian bagi Tuhan. Ya, ini kekejian bagi Tuhan. Korban orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, kalau kemudian nanti dikasih, lalu justru dibuat untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa, bagaimana? Nah, itu sebabnya Tuhan tidak mendengar doa yang semacam itu. Tuhan hanya berkenan kepada doanya orang jujur, doanya orang yang benar. Amsal Sulaiman 15 ayat 8 dan ayat 29. Jelas itu. Tadi saya mengatakan kalau demikian, maka sesungguhnya kita sedang menempatkan diri kita sebagai musuhnya Allah. Ayat yang keempat, hei kamu orang-orang yang tidak setia atau tidak jujur, sahabat. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Nah, kalau sekarang kita sudah menempatkan diri demikian, dan firman Allah mengatakan menjadi musuhnya Allah, biar sampai elek kita mau berdoa. Itu sama dengan korbannya orang fasik tadi. Ya. Karena masih adanya kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang kita pertahankan. Tangan cemar oleh darah. Saudara sekalian, ada kekerasan, ada iri hati, ada kebencian, saudara. Jadi membunuh itu sama dengan benci, itu sama dengan membunuh. Ya. Tangan cemar oleh darah itu sama dengan tidak ada kasih, tidak mengasihi, saudara. Ini yang semacam ini, saudara sekalian. Ayolah kita, biar kita sejenak untuk kita merenung, merenung untuk supaya kita bisa ada kesempatan untuk mengoreksi diri, saudara. Mengoreksi diri dan kita segera kembali kepada Tuhan. Kita tinggalkan dosa dan kejahatan, kita tinggalkan kefasikan itu. Tapi biar kita menempatkan diri
bukan sebagai musuhnya Allah, tapi kita menempatkan diri sebagai sahabatnya Allah. Menjadi sahabatnya Allah. Dekat seperti Abraham, itu disebutkan sahabat Allah. Begitu dekat, begitu erat. Apapun, bahkan rahasia sekalipun, kalau kita punya sahabat yang pelek kita, yang lengket dengan kita, apapun pasti kita ceritakan. Apalagi yang jadi sahabatnya Allah sendiri. Oh, luar biasa. Sahabatnya Allah. Bukan musuh Allah. Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ayo kita berpikir sejenak untuk kita bisa mengoreksi diri, memperbaiki diri kita. Ini dalam jemaat, saudaraku. Dalam jemaat, dalam setiap kehidupan kita, ada hal-hal yang membuat permohonan kita tidak didengar. Kenapa? Tadi saya mengatakan, mengapa di dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, kita tidak pernah merasakan keajaiban Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ya kembali jawabannya, karena adanya kejahatan dan dosa yang masih kita pertahankan. Nah, sekarang kita maju selangkah dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan nikah. Jangan sampai, saudaraku, doanya seorang suami itu juga tidak didengar oleh Tuhan. Doanya seorang istri juga tidak didengar oleh Tuhan. Sebagai kehidupan suami istri yang disebutkan sewaris. Memang dalam struktur nikah, istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya. Tapi kita bisa melihat, kalau ternyata dalam kehidupan nikah dalam suami istri itu ada hal-hal doa-doa juga tidak didengar oleh Tuhan. Kita periksa di sana. Ada nasihat yang baik untuk kita dari firman Tuhan. Maka sebaliknya, kalau kehidupan rumah tangga, kehidupan nikah itu betul-betul menempatkan masing-masing dirinya itu pada tempatnya. Seorang istri harusnya bagaimana, seorang suami harusnya bagaimana, maka di sana juga ada pembelaan Tuhan. Maka di sana juga ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan. Maka Tuhan tunjukkan kita dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ya ini perikopnya ini hidup bersama suami istri. Ya, kita akan baca, nanti kita loncat, yang perlu kita baca, saudaraku, ya. Fasa yang ketiga, ya. Ini hidup bersama suami istri. Jangan sampai hidup sebagai suami istri ini ada halangan-halangan karena ada sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar. Ya, kita lihat, ya. Apa dikatakan firman Allah? Tadi saya mengatakan, kalau saja dalam kehidupan nikah rumah tangga itu masing-masing suami dan istri itu menempatkan dirinya pada tempatnya, maka di sana juga ada pertolongan Tuhan. Doa itu juga didengar oleh Tuhan. Mulai ayat yang pertama. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, contohnya
Kalau seorang istri punya suami yang tidak taat terhadap firman Tuhan, yang fasik, ya, beribadah mendengarkan firman Tuhan, tapi dia mengabaikan firman Tuhan, atau perilakunya tidak baik, bahkan jahat, saudaraku, ya, maka di sini disebutkan, ya, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi di sini sikap seorang istri itu juga sangat menentukan. Apalagi ketika istri itu diperhadapkan kepada suami yang tidak taat, contohnya. Maka dengan sikapnya seorang istri itu, dengan tanpa perkataan, saudaraku, maka istri itu bisa memenangkan, bisa membawa suaminya kembali kepada Tuhan. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini dahsyat, ini keajaiban ini, saudara. Ya, kalau seorang istri dia menempatkan dirinya, ya, sebagai istri, saudara, ya, dialah istri yang kuat. Kenapa? Dia berpijak pada korbannya Kristus, bagikan rumah yang didirikan di atas batu karang, saudara. Dia akan berdampak untuk bisa membawa suaminya itu kembali kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus sebutkan di sana, hei istri, apakah engkau tidak ingin, ya, memenangkan suamimu, ya, membawa suami itu kembali kepada Tuhan. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni atau jujur dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu, ya, ini nasihat yang baik. Tapi saya harus jelaskan, tidak semata-mata kepada istri. Istri disebut ini adalah menunjuk gereja Tuhan juga, menunjuk anak-anak Tuhan secara umum, menunjuk gereja Tuhan di hadapan Tuhan. Jemaat itulah istri. Tapi juga untuk istri-istri kepada suaminya sendiri, saudara sekalian, ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, manusia yang mengalami keobahan, yang dihasilkan dari seorang istri yang merindukan firman Allah, yang dihasilkan dari jemaat Tuhan yang merindukan firman Allah, ya. Perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Lalu kita mengatakan, wah, kalau gitu nggak boleh perhiasan dong, kalau gitu daul-daul aja. Ya, bukan seperti itu. Memakai perhiasan yang pantas, jangan kuabe, punya gelang sampai sak, punya cincin sak. Nah, itu bahaya. Bukan hanya, ya, Tuhan, ya, tidak seperti firman Tuhan, tapi juga ini mengundang kejahatan juga kalau kita praktekkan semacam itu. Ya, artinya bukan yang jasmani itu yang utama. Kalau toh kita menggunakan, ya, cincin, perhiasan yang sepantasnya, yang tidak mengundang, ya, orang-orang jahat itu datang. Ya, kalau kita menggunakan cincin, ya gunakan cincin lah, ya, sepantasnya. Tetapi lebih dari itu, batinnya, dimulai dari hati yang jujur, hati yang benar dari seorang istri ini. Puji Tuhan. Ini kepada istri. Sekarang kita lihat
Ayat yang ketujuh, saudaraku. Ayat yang ketujuh. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini ayat ini sangat menemplak kami sebagai suami. Ya, yang seringkali kita harus jujur kurang bijaksana, bahkan tidak bijaksana sama sekali. Ya, yang seringkali, saudaraku, kita memperlakukan yang disebutnya istri yang adalah wadah yang lemah ini, kaum yang lebih lemah ini, kita tidak adil. Ya, seolah kita tidak menganggapnya sebagai istri, tapi lebih kepada pesuruh. Ya, kita memperlakukan istri itu tidak adil, tidak bijaksana. Tidak bijaksana itu artinya bodoh, maaf kata. Ya, tidak pandai, tidak bijaksana, artinya bodoh, saudaraku. Sembrono kita ini memperlakukan istri kita ini. Ini menjadi koreksi buatku, buat kita semua yang merasa sebagai suami. Apalagi dia kaum yang lebih lemah. Iya, biasanya yang kuat itu menjajah yang lemah. Itu karakter dunia itu. Padahal seharusnya yang benar, justru kaum yang lemah ini harus dilindungi. Ayat mengatakan harus dirawat dan harus diasuh. Harus diasuh, harus dirawat. Sebab disebutkan kaum yang lebih lemah. Itu sebabnya hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tapi sebaliknya, seringkali saudaraku, kita memperlakukan tidak senonoh, tidak adil, tidak benar. Yang harusnya kita lindungi, kita asuh, kita rawat, tapi tidak kita lakukan. Nah, ini yang menyebabkan saudaraku, juga yang membuat tergendala doa dari suami itu. Lanjut, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, ya, supaya doamu jangan terhalang. Ini biar sungguh-sungguh menjadi satu koreksi dan nasihat kepada kami, kaum yang kuat. Suami itu gambar ya kaum yang kuat, yang tugasnya melindungi, merawat, memelihara, dan mengasuh kaum yang lebih lemah. Itulah istri. Tapi kita tidak lakukan itu. Maka ayat mengatakan ya tidak bijaksana, alias bodoh. Tapi kita kalau dikatakan bodoh kan ngamuk, kita nggak mau. Tapi ayat ini benar. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, biar ini menjadi koreksi. Untuk supaya doa-doa dari suami-suami itu tidak terkendala, tidak terhalang. Amin, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tuhan merindukan kepada kita semua, saudara. Ya, untuk supaya doa-doa kita, doa dari kita secara pribadi, doa dari suami dan istri itu semuanya, saudara, dikenan oleh Tuhan. Jadilah kehidupan-kehidupan yang jujur dan benar. Dan kalau ternyata malam hari ini Tuhan mengoreksi kita, Tuhan menemukan
orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, ya, kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kejahatan dan dosa, biarlah kita terkoreksi dan kita segera kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Saya selalu mengatakan, jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah adalah kalau kita bertobat. Kalau kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah jahat, aku sudah berdosa kepada Tuhan, ya. Juga mungkin kepada sesama kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, biar kita mau kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin, saudaraku. Mari kita akan melakukan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita, saudaraku. Ya, dalam buku NR, saudaraku, NR, ya, NR nomor 298, NR 298, Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, haleluya, di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik kepada kami, dan kasih-Mu sungguh tiada pernah berubah terhadap kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Banyak hal yang boleh
boleh kami belajar. Banyak hal sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh ini firman Allah lawatan-Mu ini bukan saja kami dengar, biar kami berusaha untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini sudah memberkati kami. Biar itu sungguh-sungguh menjadi iman dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pribadi, sebagai dalam nikah, atau dalam jemaat sekalipun. Tuhan, ajarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami sungguh luar biasa Tuhan. Rencana-Mu begitu indah bagi kami. Sebab Engkau tidak menghendaki ada satupun kehidupan yang binasa. Itu sebabnya Tuhan, jadikan kehidupan kami kehidupan yang jujur dan benar di hadapan Engkau. Sebab kami tahu lewat firman-Mu, Engkau hanya mendengar orang-orang yang jujur dan benar. Engkau berkenan kepada doa orang-orang yang jujur dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk lawatan-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita dan ibadah doa dan penyembahan ini, ya kiranya memberkati kita semua. Jadwal untuk ibadah nanti kita akan kembali pada hari Minggu tanggal 24 Oktober ya, yang dimulai jam 5:30 sore tepat. Untuk jadwal berikutnya nanti kita akan mendengarkan ya pada ibadah raya hari Minggu. Puji Tuhan, nanti kita berdoa untuk jemaat semua, sidang jemaat semua. Juga berdoa untuk Ibu Ani Warau yang akan menjalani operasi, supaya Tuhan menolong, Tuhan memakai ya tenaga medis atau ahli-ahli atau dokter-dokter yang akan menjalankan operasi itu. Juga kita berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan Bapak Budiono atau Bapak Gue, biar Tuhan juga menolong. Juga kita berdoa untuk Om Edwin, biar Tuhan juga sehatkan. Juga berdoa buat orang-orang tua kita semua, baik yang ada di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari, maupun di Pondok Chandra. Ya, mari kita akan berdoa menutup ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati, menolong kami semua, sudah mengasuh, melawat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kami semua. Sekarang Tuhan, kami berdoa terutama untuk ibadah-ibadah yang Engkau sediakan bagi kami. Ajarkan kami sidang jemaat-Mu dan pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu semua untuk tekun melakukannya Tuhan. Seperti kata firman Allah, sampai kami merindukan semuanya itu Tuhan. Biarlah Tuhan keajaiban dan pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan juga kami merindukan untuk bisa beribadah secara tatap muka. Biar Tuhan juga tolong kerinduan hati kami ini, Engkau membuka jalan Tuhan. Terima kasih berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh. Tuhan, dimanapun saat ini berada, Tuhan kami berdoa, kami bawa dalam doa, Tuhan kiranya tetap menjaga, melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga yang ada masalah, persoalan, Tuhan Engkau mengetahui dan Engkau juga akan ulurkan tangan-Mu untuk menolong sidang jemaat-Mu dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam persoalan nikah, rumah tangga, pekerjaan, keuangan semua Tuhan. Dengan kuasa darah Engkau khusus,
kepada Ibu Aniwaro yang akan menjalani operasi, juga pemulihan Bapak Budiono, juga Om Edwin kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan berkemurahan dan menjadikan mereka sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Namun demikian, kuasa kegelapan selalu menghalangi, selalu mengganggu semuanya Tuhan. Itu sebabnya kami bersatu hati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya kami senantiasa berdoa, mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, boleh bau-membau Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan itu guna untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini. Damai sejahtera-Mu ada supaya anak-anak-Mu, anak ketebusan-Mu bisa leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan dari pertengkaran, dari permusuhan, dari keributan, dan Tuhan kiranya menolong semua. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Amin.